Berjuang benua, Xiao Xiao dan Xiao Lin telah menghirup api di sekitar mereka pada saat ini. Tubuh mereka mengalami perubahan luar biasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Rambut hitam asli Xiao Lin kini menjadi setengah merah dan setengah hitam, dan rambut pendeknya telah tumbuh hingga saat ini. Pergelangan kaki, napas yang mengerikan keluar darinya. Lihatlah ke samping Xiao Xiao, wajahnya terlihat seperti daya pikat. Pada saat ini, tampaknya lebih indah jika sisik ular muncul di tubuh. Sisik ular tampak berwarna pelangi jika Rudolf 9 warna. Jika 9 warna menelan darah Pithon menambah api, jadi apakah darah akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi? Api mandi akan dilahirkan kembali dan berubah menjadi vena naga? Napas Xiao Xiao dan Xiao Lin melonjak dengan cepat, dan semua pakaiannya terbakar pada saat itu. Gas putih kecil menutupi tubuhnya. Kurva bangga Xiao Xiao terungkap di depan semua orang. Tubuh yang kuat Xiao Lin juga menunjukkan kesehatan pria itu kecantikan. Ayah dan kakak laki-laki Xiao yang terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Semua orang terkejut. Mereka semua merasa bahwa nafas Xiao Xiao dan Xiao Lin tumbuh dengan cepat. Tidak sulit untuk menerobos kaisar yang bertarung, kemudian melihat senyum polos Tuo Shiking dan mengangguk. Tampaknya mereka sangat puas dengan status mereka saat ini. Benar saja, darah yang protos kuno ini mengalir, dan nikmat api begitu tinggi. King Zi memandang keduanya seolah terkejut, dan dia sepertinya tidak berharap bahwa keduanya akan mencapai kondisi seperti itu. Seiring waktu, napas keduanya menjadi lebih kuat, dan napas keduanya melampaui Jiu Xing Do Sheng. Napas ini tidak berarti mengganggu sama sekali. Tampaknya itu baru saja dimulai. Boom! Tiba-tiba, ada guntur bergemuruh di langit, dan langit penuh dengan awan perampokan. Tampaknya seluruh benua roh pertempuran diprovokasi, dan rasanya roh pembunuh dari daratan itu sendiri tampaknya mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah diizinkan untuk ada. Hah! Di hadapan dewa, beraninya kau repot-repot menggangguku? Mata muda itu sedikit menyipit, memandangi langit penuh penyelundupan, tampak sedikit marah. Jatuh kepadaku! Anak kecil itu sedikit mengernyit, lengan baju besar melambai, berteriak, bercampur dengan semangat juang, suara menyebar seperti Tianwei. Sekeliling, bergegas ke langit, menembus awan, seluruh benua roh juang bahkan bergetar. Jinwu! Jika keduanya dibiarkan bertahan, benua pendendam akan dalam bahaya. Sebuah suara kuno dan berubah-ubah perlahan-lahan diunggah dari langit. Suara ini ternyata menjadi suara benua pendendam. Benua pendendam menjadi roh dan penjaga sendiri melawan daratan. Aku membantumu mengangkat segel. Apakah kamu takut tidak ada yang bisa melakukannya? King Zi mencibir dingin. Di depan seluruh benua roh juang, tampaknya kenaifan adalah sebuah dunia, dan benua roh juang hanyalah gunung di dunia. Ru benar-benar bisa membebaskanku. Suara dari suara tua itu terdengar lagi, dan intonasinya tiba-tiba turun drastis. Dewa, yang mengendalikan dunia para dewa, tidak bisa membuka segel, tapi sulit untuk mematahkan dewa. Aku melihat segel, dan ketika mereka kembali untuk memahami situasinya, aku akan mengembalikan penampilanmu yang sebenarnya. Kilusan hai! Boom! Ada suara teredam lagi di langit, tapi kali ini bukan guntur, tetapi semua awan perampok menghilang pada saat ini, berubah menjadi langit yang jernih. Dan tampaknya setelah mendengar kata-kata naif, daratan sangat bersemangat. Benua semangat juang hari ini hanya 1/10 dari zaman kuno. Dapat dibayangkan seberapa besar benua roh juang di zaman kuno itu. Di dunia itu, berapa banyak orang kuat yang lahir dan berapa banyak orang kuat yang dimeteraikan? Sangat aneh jika benua yang disegel masih memiliki kehidupan. Betapa spektakulernya benua ini! Ah, Xiao Lin menjerit kesakitan, wajahnya terpelintir saat ini. Di dantian, nyala api menyala, dan sepertinya mengeringkan organ internalnya. Ketika semua orang di keluarga Xiao melihat adegan ini, hati mereka tiba-tiba tegang. Apakah ada kecelakaan? Pada saat ini Xiao Xiao juga membuat teriakan yang sama, nyala api menutupi seluruh tubuh keduanya lagi, sepertinya membakar keduanya menjadi abu, dan nafas hidup mereka menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah ini dimulai? King Zi melihat adegan ini,
dan ada lebar aneh di sudut mulutnya. Lebih baik mengatakan bahwa kesenjangan antara Dou Sheng dan Dou Di adalah metamorfosis, dan memang benar bahwa Zheng Zhen telah memasuki jalur kultivasi. Bagaimana bisa sebuah tubuh biasa menahan energi yang lebih besar, hanya untuk menahan nirvana, untuk membentuk kembali tubuh dan untuk memikul dalam kehidupan dan kematian? Adalah mungkin untuk menembus kaisar yang bertarung. Pada saat ini, napas kehidupan Xiao Xiao dan Xiao Lin semakin lemah dan semakin lemah, dan tubuh mereka mulai menghilang, seolah-olah menyatu dengan api di sekitar tubuh mereka. Wajah mereka terdistorsi, dan mata mereka tidak pernah terbuka. Nyala api semakin lama semakin intens, dan semua orang di benua yang hina itu tampaknya dapat merasakan suhu yang menyala-nyala, menatap ke langit seperti dua putaran matahari yang merah menyala dan redup. Apakah ini api legendaris? Sejak Xiao Yanyan mengambil api di benua pendendam telah menjadi legenda di antara semua apoteker penyulingan. Semua apoteker di benua pendendam melihat adegan ini, mata mereka melebar, godaan bagi mereka bisa dibayangkan. Di atas orang-orang Xiao, semua orang menyaksikan dua sosok yang tertutup api di atas langit, menunjukkan warna khawatir. Hanya sisi Taisu Gulong, Zian memandang kedua orang itu tetapi menunjukkan kejutan. Karena hanya dia yang tahu bahwa ada terobosan untuk menjadi nirwana dan dilahirkan kembali. Mereka benar-benar menerobos kaisar. Siapa lelaki tua ini? Apakah Xiao Yan yang mengirimnya? Zian memandang King Ye, dan kemudian memandang Xiao Xiao dan Xiao Lin. Karena dia tahu bahwa lelaki tua itu bukan untuk kehidupan keduanya, tetapi untuk kekayaan besar bagi keduanya. Dia telah mengikuti Xiao Yan begitu lama, dan dia memiliki sedikit pemahaman tentang api yang berbeda. Dia yakin bahwa api yang berputar di sekitar Xiao Xiao dan Xiao Lin lebih kuat daripada api yang berbeda pada saat ini. Pada saat itu, Xiao Yan menerobos kaisar yang bertarung, membentuk kembali berkali-kali, dan bolak-balik antara hidup dan mati. Rasa sakitnya mungkin lebih mengerikan daripada Xiao Xiao dan Xiao Lin hari ini, tetapi untuk Xiao Xiao dan Xiao Lin, sekarang seperti ini. Mungkin itu adalah bencana terbesar bagi mereka dalam kehidupan ini. Sudah hampir waktunya untuk melihat apakah kaisar yang menerobos dengan sumber Tuhan lebih kuat. King Zi memandang Xiao Xiao dan Xiao Lin dengan pikiran yang berpikir. Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dan menembakkan dua balok Tuhan ke dalam tubuh keduanya. Dengan pemasukan sumber Tuhan, tubuh Xiao Xiao dan Xiao Lin berhenti menghilang. Tubuh yang hilang itu dengan cepat direorganisasi dalam sekejap dan mengembalikan penampilan aslinya. Tanda berkobar merembes di tengah alis. Ringan, boom, ini adalah suara dari langit dan bumi. Pada saat ini, mata Xiao Xiao dan Xiao Lin tiba-tiba terbuka, dan mata hitam itu berubah menjadi hijau dan merah. Napas terpancar dari keduanya. Benua pertempuran sekali lagi melihat dua kaisar yang bertarung, dan mereka bahkan lebih kuat. Ah! Bangun? King Zi memandangi pasangan yang bangun dan bertanya. Xiao Xiao dan Xiao Lin tampaknya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka melihat ke bawah ke tubuh mereka, bahkan tanpa pakaian, dan kemudian melihat sekeliling. Hampir semua orang yang bertempur di daratan menatap mereka, malu dan bergegas. Lepaskan pakaian dari cincin dan kenakan. Kekuatan ini sangat kuat. Sangat keren. Xiao Lin memandang tangannya dan mengayunkan tinjunya. Napas yang kuat terpancar darinya, dan nyala api yang menyala membuka dari telapak tangannya, mengubahnya menjadi tangan teratai api besar. Melihat Xiao Xiao lagi, bentuk tubuh Xiao Xiao berubah pada saat ini, mengubah antara bentuk manusia dan bentuk ular. Jika Anda melihat lebih dekat pada bentuk ular ini, ada dua tanduk yang tumbuh di kepala ular. Dan tubuh Anda panjang 100 kaki. Naga. Zian secara alami melihatnya, dan tiba-tiba melihat pemandangan ini, nafas dan perasaan ini. Apakah ular itu kembali ke masa paling kuno? Itu adalah seekor naga. Menariknya, garis keturunan kuno orang kecil ini sebenarnya telah diaktifkan karena ini, dan sepertinya dia mungkin kembali ke leluhur. Anak kecil itu memandang Xiao Xiao dengan ekspresi kaget di matanya. Kaisar Dou. Rasanya seperti aku menerobos kaisar.
Apa yang terjadi sekarang? Xiao Xiao terkejut dan perlahan bereaksi. Sekarang, dia menerobos ke kaisar. Rasa kekuatan yang kuat belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Xiao tertegun tiba-tiba. Sebelum berpikir kembali, kesemutan datang dari kepalanya. Dia baru saja digeledah oleh jiwa, meskipun dia telah pulih hampir bersamaan ketika dia menerobos kaisar yang bertarung. Kerusakan pencarian oleh jiwa terlalu besar. Sosok itu benar. Xiao Xiao ingat, mengangkat kepalanya dan dengan cepat melirik ke sekeliling. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat kepolosan dan tersenyum aneh padanya. Bangun. King Zi membalikkan punggungnya, menatap Xiao Xiao sambil tersenyum, dan melihat Xiao Xiao dengan ekspresi ketakutan. Kami diselamatkan oleh para pendahulu kami. Xiao Xiao dengan cepat menjawab. Ia ingat bahwa ia dan adik lakinya, Xiao Lin, digeledah oleh jiwa dan hampir mati di tangan Jin Che. Tidak, ayahmu Xiao Yan yang menyelamatkanmu. Si anak kecil berbicara perlahan. Mungkin dia bisa menyelamatkan Xiao Xiao dan Xiao Lin karena napas Xiao Tu dan Xiao Lin dari Kaisar Kuno Tuo. Beri mereka api, dan bantu mereka menerobos kaisar yang bertarung. Ayahku? Di mana dia? Xiao Xiao bertanya dengan cepat ketika dia mendengar ayahnya. Xiao Yan dan Cai Lin telah pergi selama beberapa saat. Xiao Xiao dan Xiao Lin juga sangat merindukan mereka. Lagi pula, mereka tidak pernah meninggalkan Xiao Yan dan Cai Lin Suner ketika mereka besar. Keberangkatan mereka yang tiba-tiba membuat mereka sangat enggan. Ayahmu ada di benua kaisar. Dia akan memberimu berdua untukku dan beribadah. King King berkata dengan acuh tak acuh, karena dia telah berjanji pada saudara lakinya yang ketiga, dia pasti akan memenuhi keinginannya, dan pasti akan memupuk Xiao Xiao dan Xiao Lin. Selain itu, fisik Xiao Xiao dan Xiao Lin, kecocokan api di antara mereka begitu tinggi, Naif juga sangat terkejut. Jika dibudidayakan sedikit, itu pasti jenius. Xiao Xiao dan Xiao Lin mendengar kata Baishi tiba-tiba terpana. Mereka sekarang adalah kekuatan kaisar, tetapi ketika mereka terlihat muda, mereka tidak dapat melihat kekuatan satu sama lain. Di wajahnya, dia bisa merasakan keagungan tertinggi. Senior, apakah itu karena ayahku mengatur ibadat? Xiao Xiao bertanya dengan lemah, dan dia mengerti bahwa lelaki tua di depannya tidak sesederhana yang dia kira. Ayahmu? Meskipun dia sangat misterius, dia belum mencapai titik mengatur seorang lelaki tua. Tentu saja, kamu dapat memilih untuk tidak menyembahku sebagai seorang guru. Tetapi kamu harus mengerti siapa yang membantu kamu menerobos kaisar. Selain itu, kamu dapat merasakan apa yang ada di tubuhmu. Saya tidak keberatan menarik api itu dari orang-orang yang telah memberikannya kepada Anda. Kerutan itu sedikit mengernyit, dan kemudian tersenyum perlahan, tetapi kehati-hatian dan keberanian Xiao Xiao membuatnya menghargai. Xiao Xiao dan Xiao Lin mengangkat tangan dan mengeluarkan sekumpulan lotus api. Nafas yang keras menyebar di sekitar lotus api. Meskipun sekarang mereka bertarung, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan nyala api di tubuh mereka lebih dari yang mereka harapkan. Lebih baik menjadi kuat. Kalau dipikir-pikir, keduanya digeledah oleh jiwa, dan mereka dalam bahaya hidup. Mereka hampir mati di tangan sosok itu. Sekarang mereka benar-benar baik-baik saja, kekuatan mereka sangat meningkat. Tampaknya mereka semua orang tua ini memberi mereka. Aktor Xiao Xiao bertemu guru. Xiao Xiao berpikir sejenak, alih-alih berbicara. Dia berlutut dan menghadapi ketidakbersalahan. Aktor Xiao Lin bertemu dengan Tuan. Xiao Lin juga sepertinya mengerti artinya, dan membungkuk dengan Xiao Xiao ketika dia memberi hormat. Haha, suamiku menghormati kepolosan. Sejak saat itu, kalian berdua akan menjadi murid magangku. Ingat, kau akan menjadi suku Guyan Protos, dan murid-murid mudaku. Anak kecil itu melihat mereka berlutut dan tertawa. Bangun, Xiao Xiao dan Xiao Lin melihat tawa naif ini, tetapi mereka memiliki firasat buruk di hati mereka, dan sepertinya tawa itu memiliki makna yang tidak bisa dijelaskan. Di kejauhan langit, dua Chang Hong dengan tergesa-gesa terbang.
Ini adalah persis apa yang dikirim oleh orang yang naif itu untuk check out, dan untuk marah dengan samudera daratan-daratan tersegel lainnya. Dua Changhong memotong langit, dengan keras datang dari jauh, dan angin topan bertiup dari manapun mereka lewat, meninggalkan jurang yang dalam. Akhirnya, dia berhenti di depan King King, dan melihat ekspresi Xiao Xiao dan Xiao Lin di depan mereka. Mereka hanya tahu bahwa mereka sangat kuat dan tidak bisa berbicara. Laporkan Bapak Bangsa, di samping benua yang berperang, 6 benua dan 3 samudera lainnya telah disegel. Api Iblis Jinglian mengatakan maaf. Segel itu seharusnya sudah ada selama ratusan juta tahun, dan ada banyak kerusakan, tetapi tidak begitu mudah untuk menghapus segel sepenuhnya. Peradangan jantung yang jatuh juga dilaporkan dengan kepalan tangan. Dan benua yang disegel ini tampaknya memiliki kehidupan. Hampir semua dari mereka telah menjadi ranah seperti daratan pertempuran. Mendengar kerutan setelah mendengar kepulangan mereka, ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Segel itu akan menghapus hampir semua kehidupan dan menjadi kosong. Mengapa 6 benua dan 3 samudera tersegel? Keberadaan kehidupan membuatnya sedikit aneh. Apakah kamu tahu ini? Orang yang tidak bersalah sedikit menengadah, dan mengalihkan pandangannya ke kubah, bertanya dengan ringan. Langit biru tampak keluar dalam bahasa yang naif, dan seluruh ruang bergetar sedikit, dan kemudian sebuah suara tua datang. Ketahuilah, jadi kamu harus membantuku. Aku takut sudah agak terlambat untuk mendapatkan kembali kendali atas dunia pertempuran. Ini adalah suara dari semangat ruang ini, itu menjaga ruang ini, tapi itu jelas, itu tidak suka memanggil benua roh juang, ia ingin pulih, pada awalnya disebut roh juang. Aku bisa membantumu. Karena aku berjanji padamu, aku tidak akan kehilangan kata-kata, tapi bagaimanapun, ini adalah 6 benua dan 3 lautan. Aku dapat membantumu untuk sementara waktu. Jika ada perlawanan di benua lain, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Halo, tolong. Dengan napas, tatapannya seperti obor, menatap kubah. Setelah berbicara, tidak ada suara, sosok yang belum dewasa bergetar, berubah menjadi awan api, bergegas ke langit, dan panas yang luar biasa turun dari langit. Pada saat ini, menengadah lagi, memandang ke langit, itu berubah menjadi api pirus, dan kemudian 9 putaran pirus matahari muncul. San, saya hanya mendengar tangisan dari langit, dan 9 putaran matahari menghilang ke 9 arah ke Changhong. Ini sepertinya matahari bukan matahari, tetapi masing-masing adalah teratai api raksasa dengan ukuran ribuan kaki. Jika Xiao Yan melihat lotus api ini, saya takut lotus api saya hanya dapat dianggap sebagai mainan. Suster Xiao Xiao, apa yang Anda maksud dengan orang tua ini? Tuan adalah siapa dia? Saya pikir dia lebih kuat dari ayahnya. Xiao Lin menatap langit dan menyipitkan matanya. Pemandangan dan napas seperti itu membuatnya berdebar. Kaisar, ini adalah negara tertinggi yang aku tahu. Tampaknya yang terkuat bukanlah kaisar. Di luar kaisar, ada yang lebih kuat, dan tuan kita jelas bukan kaisar, kata Xiao Xiao Dandan. Dia meskipun dia tidak bisa menyadarinya, dia sudah lama berada di sekitar Xiao Yan. Dia bisa mengerti bahwa tuannya bukan hanya kekuatan kaisar. Itu adalah keadaan yang tidak bisa mereka bayangkan. Hei, saudaraku, kita telah menembus Dodoku. Bisakah kita pergi ke daratan Dodoku dan berkumpul bersama ibuku? Xiao Lin mengayunkan tinjunya, merasakan kekuatan keras di tubuhnya, dan menatap yang mengarah ke daratan Dodoku. Dao Guangzhu, sentuhan cahaya halus muncul di matanya, dan senyum muncul di wajahnya. Jika, kurasa dengan benar, tuan kita tidak akan membiarkan kita pergi ke benua kaisar. Xiao Xiao tersenyum pahit, berpikir dalam hatinya bahwa lelaki tua ini membantu dirinya sendiri dan Xiao Lin tanpa alasan. Tentu saja tidak mudah, aku takut tidak sudah berakhir. Selama diskusi antara Xiao Xiao dan Xiao Lin, kejutan besar datang dari segala arah langit. Seluruh ruang bergetar, tanah retak, dan kemudian cahaya besar dan mempesona muncul di kejauhan, dan suara menyebar itu lebih lambat dari tanah dan butuh beberapa saat untuk mendengar ledakan yang memekakkan telinga.
9 lotus api semua meledak, dengan paksa mematahkan segel.